Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua, dan kita dapat mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru dikaruniakan kepada kami semua, untuk kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh tantangan ini. Sepanjang hari, Tuhan yang memberkati kami. Berkati kami semua, Sobat The Messenger, ketika kami merenungkan firman Tuhan di dalam Bread of Life pagi hari ini. Roh Kudus yang memberikan pencerahan, pengertian kepada kami, bahkan mengajar kepada kami, mendorong kami untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Banyak orang malas berolahraga karena menganggap mereka tidak punya peralatan, perlengkapan yang mendukung mereka untuk dapat berolahraga. Saya tidak punya sepeda, di rumah tidak ada treadmill, di rumah tidak ada sepeda statis, di rumah tidak ada barbel, di rumah tidak ada tali skipping. Kita menganggap bahwa karena tidak adanya peralatan untuk olahraga, jadi kita mengatakan, aku tidak bisa berolahraga. Seorang
pelatih gym ataupun olahraga mengatakan demikian, Jenny Tolbert. Olahraga adalah masalah keinginan, bukan masalah kamu punya alat atau tidak. Kalau kamu punya keinginan untuk berolahraga, maka dimulailah dari dirimu sendiri. Kamu dapat melakukan olahraga dengan mempergunakan peralatan yang ada di rumahmu atau apa yang ada di rumahmu. Misalnya, Jenny Tolbert mengatakan tangga. Kamu bisa naik turun tangga, satu tangga saja, naik turun, naik turun, naik turun untuk melatih. Atau kursi, atau sapu, atau tas-tas belanjaan yang ada, itu semua dapat dipergunakan untuk melatih olahraga, melatih jasmanimu, kebugaran jasmanimu untuk tetap sehat. Seorang paman saya di Jogja bahkan mengajarkan kepada kami dan juga kepada jemaat-jemaat di lansia gereja kami melayani sebelumnya, bagaimana kita dapat berolahraga meski sudah lansia. Mungkin hanya dengan duduk saja, tetapi dapat melakukan olahraga yang dapat menjaga kebugaran tubuh. Jadi olahraga adalah masalah keinginan, bukan masalah apakah punya uang, punya alat untuk dapat berolahraga. Demikian pula di dalam pandangan kebugaran kehidupan rohani. Kita seringkali juga punya banyak alasan untuk kita tidak berlatih ibadah di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, murid rohaninya, anak rohaninya. Bagaimana kamu dapat menjadi teladan dalam kehidupanmu di tengah orang-orang percaya. Bagaimana kamu punya karakter ilahi dalam kehidupanmu sebagai pelayanan dari Kristus Yesus. Bagian firman Tuhan di sana mengatakan Paulus kepada Timotius, supaya kamu dapat menjadi teladan, supaya kamu dapat memiliki karakter ilahi, maka dikatakan latihlah dirimu beribadah. Dan diberikan nasihat di sana. Ayat yang ke-7 ke-8 demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Paulus menekankan bahwa ibadah itu memiliki manfaat bagi kehidupan kita di dalam dunia sekarang ini ataupun kehidupan kekal. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Maka untuk punya kehidupan ibadah, kehidupan rohani yang baik, ada beberapa hal yang harus kamu kerjakan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 demikian. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa harus membaca kitab suci. Dan bukan saja membaca, tapi kamu juga harus melakukannya. Membangun dan mengajar, mari kita melakukannya dan mengajarkannya, memberitahukannya kepada banyak orang. Dan di dalam ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Paulus mengingatkan kembali bahwa dalam kehidupanmu, hai Timotius, sebagai pelayan Kristus Yesus, supaya kamu menjadi teladan dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu harus berlatih ibadah. Berlatih ibadah adalah membangun kehidupan rohani. Dan yang harus kamu lakukan adalah membaca kitab suci.
Dan itu dimulai dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Buku renungan, buku tafsiran, kamus Alkitab sangat menunjang untuk kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa kita dapat membangun kehidupan kerohanian yang semakin hari semakin baik dimulai dari diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Alkitab dan tuntunan Roh Kudus cukup bagi kita untuk berlatih ibadah, membangun relasi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari demi sehari. Acap kali kita punya alasan. Aku baca Alkitab, aku tidak ngerti. Aku radong, saya tidak mengetahui maksud dan tujuannya. Kemudian kita tidak mau membaca Alkitab. Malah kita membaca buku-buku rohani, membaca buku-buku renungan, tidak salah. Itu adalah baik. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, bacalah kitab suci, bacalah Alkitab. Dan bangunlah kehidupan ibadahmu. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Sebagian dari kita acap kali ketika diundang, diajak ke gereja, atau ketika ditanya mengapa kamu tidak datang ke gereja, kita mengatakan kita punya alasan, rumahnya jauh. Aku kalau datang tidak disambut, tidak diperhatikan. Ibadahnya membosankan. Semua tertuju kepada diri kita sendiri untuk menikmati. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin membangun kehidupan ibadah dan rohanimu, serta karaktermu dibangun lebih baik, maka dimulai dari dirimu sendiri untuk beribadah. Kita yang mendorong, mendisiplin diri untuk kemudian setiap hari kita dapat membangun relasi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Bahkan kita dapat memuji-muji kebesaran nama Tuhan melalui apa yang ada pada kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita ditantang untuk membangun kehidupan rohani yang setiap hari mengalami pertumbuhan dan karakter yang didapati semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus, menjadi teladan dalam kehidupan bersama orang-orang percaya, maka lihatlah dimulai dari diri kita sendiri untuk kita mulai membaca firman Tuhan. Beribadah melalui online ataupun datang ke gereja tanpa kita menunggu apakah kita punya fasilitas, apakah kita punya uang, apakah kita punya perlengkapan untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. No, kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, pembacaan firman Tuhan, kita setiap hari Roh Kudus memberikan pertolongan untuk kita dapat mengerti. Maka dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Paulus menekankan pertumbuhan rohani
itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita acap kali menyalahkan orang lain. Orang lain yang tidak memperhatikan kita, orang Kristen yang tidak mengasihi kita dan membantu kita. Tapi Paulus sungguh mengingatkan kepada kita, bahkan keselamatan dalam Yesus Kristus pun itu adalah secara pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Keselamatan adalah keselamatan kita pribadi. Dan untuk pertumbuhan juga tanggung jawab kita pribadi. Dan bagaimana kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, Sobat The Messenger, jangan pernah kita jemu-jemu untuk kita terus setia beribadah kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan Alkitab kita setiap hari dengan tuntunan Roh Kudus. Maka hari demi hari kita akan mengalami pertumbuhan kehidupan rohani yang semakin menyegarkan jiwa kita. Bahkan karakter kita pun akan diubahkan sehari demi sehari. Jangan menimpakan, jangan memberikan tanggung jawab kepada orang lain atas pertumbuhan kerohanian kita. Karena itu tanggung jawab kita sendiri. Mulai saat ini, kita bertekad untuk beribadah, untuk membaca Alkitab. Saya mulai dari diri saya sendiri untuk setia kepada Tuhan. Dan ketika pertemuan itu terjadi, aku mau untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, yang memberikan anugerah demi anugerah dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami membangun kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan, memiliki karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan menjadi berkat teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Kami bertanggung jawab atas kehidupan rohani kami sendiri, bukan orang lain. Tuhan ampuni, acap kali kami menyalahkan orang lain untuk kami tidak datang beribadah. Kami punya alasan tidak punya uang, tidak punya perlengkapan, tidak punya peralatan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan Alkitab yang kami baca, sehingga kami malas untuk membaca Alkitab. Kami beralasan dikecewakan orang Kristen yang lain, sehingga kami tidak lagi mau percaya dan mengikut Kristus. Hari ini kami diingatkan kembali oleh nasihat Paulus kepada Timotius. Kami, Sobat The Messenger, dan setiap kami yang menyaksikan program Bread of Life ini, kehidupan rohani kami, pembacaan Alkitab kami, kesaksian pujian kami akan kebaikan Tuhan, dimulai dari diri sendiri. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus membangun diri kami semakin baik di hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk sepanjang hari ini, di dalam setiap aktivitas kegiatan kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami hari ini. Engkau yang berkati, lindungi kami daripada kecelakaan, jauhkan kami dari niat-niat jahat orang-orang yang lain, dan Engkau memberkati semua usaha kami menjadi berhasil. Tuhan, Engkau yang akan mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk
tempat di mana kami tinggal, Kota Kudus, ataupun di tempat-tempat yang lain di mana Sobat Messenger ini, setiap kami yang menyaksikan Bread of Life ini tinggal, Engkau karuniakan keamanan, stabilitas di tengah masa bulan Ramadan ini. Engkau yang memberikan pertolongan, perlindungan. Kami belajar untuk menghormati satu dengan yang lain dalam keberagaman hidup bermasyarakat, sehingga orang-orang percaya menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau yang berkati untuk pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo serta kabinet hingga pemerintah di daerah-daerah di dalam membangun, di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang membawa keamanan, kesejahteraan, kenyamanan, dan kemajuan di tengah masyarakat. Engkau yang akan memberkati sehingga negara kami Indonesia ini negara yang sungguh-sungguh membawa masyarakat dalam kehidupan yang terus-menerus lebih baik. Berkati untuk orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, Engkau yang berikan hikmat, pertolongan, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah tanggung jawab peran mereka dalam pemerintahan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, terus membangun kehidupan kerohanian yang semakin serupa dengan Yesus Kristus, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab kita sendiri. Karena itu, dalam ibadah, dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam kesaksian pujian atas kebesaran nama Tuhan, dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.